Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 kali ini kita akan membahas tentang XML dan JSON ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan yang pertama ada modul, yang kedua ada text editor pakai Visual Studio Code, terus tidak lupa juga kita mengaktifkan web servernya, ada Apache dan MySQL diaktifkan. Setelah itu juga web browser ya. Database pakai database yang dari awal itu sudah siapkan di sini, ada database akademik, terus cuman tabel mahasiswa aja, terus diisi ada NIM, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Nah, praktikum 9 JSON dan XML. Apa itu XML? Jadi XML itu merupakan singkatan dari Extensible Markup Language, dan XML itu merupakan format teks sederhana, jadi dia itu sangat fleksibel ya. Dan dia tuh awalnya dirancang untuk memenuhi tantangan penerbitan elektronik skala besar. Jadi XML itu dia berperan penting dalam pertukaran data. Terus yang kedua ada JSON. Jadi JSON itu merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation. JSON juga merupakan salah satu format yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran data antar bahasa pemrograman. Jadi dia itu bersifat universal, bisa digunakan untuk pertukaran data antar bahasa pemrograman, semisal dari PHP ke Java dan sebaliknya, atau yang bahasa yang lainnya seperti itu. Nah, terus struktur JSON itu ada dua. Jadi ada yang pertama yang bentuknya key, terus titik dua value kayak gini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terus ada lagi yang bentuk deretan value kayak gitu. Nah, bentuknya kayak gini contohnya ini. Ada dalam kurung. Dia deret gitu, deret value gitu. Nah, bentuk yang nomor 2 ini disebut array ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini disebut, yang pertama itu disebutnya objek. Jadi ini tergantung kebutuhannya mau seperti apa penggunaannya. Terus tipe data yang ada di JSON itu ada, pertama ada objek, yang kedua ada array, yang ketiga ada number, ada boolean, terus ada null, juga ada string, seperti itu. Nah, ini mungkin silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu sebelum kalian mempraktekkan. Oke, jika sudah dipersiapkan alat dan bahannya, langsung saja kita ke praktikumnya. Kita buka text editor yang pertama, terus kita buka modulnya. Jadi di sini aktifkan layanan web server dan pastikan database akademik pada MySQL. Web server yang sudah aktif Apache sama MySQL-nya. Setelah itu database sudah ada, silahkan diisi value-nya. Yang pertama kita di sini membuat koneksi dulu ke database-nya ya. Koneksi PHP. Nah, tutup aja nih biar. Koneksi berhasil. Kita tes dulu. Tadi ada praktikum PWD 9. Koneksi berhasil, berarti bisa ya, aman. Nah, kalau sudah berhasil, sekarang kita buat yang nomor 2, mahasiswa xml.php. Mahasiswa xml.php. PHP. Nah, kita ketikkan aja nih yang ada di modul ini, kita ketikkan aja.
Yang pertama itu kita include-kan koneksinya, jangan lupa ya, biar bisa nyambung ke database-nya. Jadi koneksi PHP. Nah, setelah itu kita kasih header. Nah, ini dia itu XML ya, ini bentuknya XML, makanya dia ada header konten tipenya. Jadi tipenya itu teks atau XML kayak gitu. Nah, penempatannya itu jangan lupa dia harus di bawah include. Jadi dia di paling atas dari file XML ini. Jadi di bawah include koneksi PHP ini ya. Jangan salah menempatkan. Nah, itu dia headernya. Konten tipenya teks atau XML kayak gitu. Nah, terus kita ngambil data yang ada di dalam database-nya, dari dalam table mahasiswa tadi. Kita pakai query-nya. Query-nya itu kita pakai select from mahasiswa ya. Benar, mahasiswa. Oke, di sini kita langsung aja lah ya, nggak usah ngikutin modul ya. Jadi saya di sini mau langsung aja, jadi langsung MySQL query. Nah, biar simple. Jadi di sini pakai connect. Sorry. Tadi apa ya? Connect. Nah, connect. Baru di sini query-nya. Query-nya itu select from siswa. Oke. Kita pakai itu ke select from mahasiswa. Nah, terus jumlah field. Oh, buat nyari tahu jumlah field yang ada di dalam table itu ada berapa gitu. Tapi di sini kayak nggak dipakai ya. Nggak dipakai, makanya kita langsung aja lah, nggak usah dipakai. Echo. Nah, ini versi XML-nya ya. Versi XML-nya itu pakai 1.0. Kita ngikutin modul aja. XML versionnya itu 1.0. Jangan lupa titik komanya. Nah, di sini tuh kita lihat strukturnya itu kayak gini nih. Dia diawali dibuka pakai ini. Jadi ini XML ya. Jadi formatnya itu XML kayak gini. Ada tag-tagnya nih. Nah, kita buka dengan data. Jadi data kan gini, kita mau ambil datanya. Nah, dia juga ditutup dengan data di sini. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutupnya gitu di XML. Nah, kita di sini kita buka dulu, terus kita tutup. Nah, setelah tutup baru kita ketikkan yang selanjutnya. Nah, di sini kita mau ngambil datanya ya. Jadi data itu MySQL fetch array-nya itu pakai di situ namanya bukan hasil tapi query. Oke. Nah, di sini kita ambil datanya dari database itu. Jadi kita buka tag mahasiswa, kita tutup tag mahasiswa lagi ya. Jadi ini kan data mahasiswa. Nah, makanya itu kita masukkan ke dalam tag mahasiswa itu. Mahasiswa ya. Jangan lupa ditutup tag mahasiswanya. Nah,
nutupnya di awal aja nggak apa-apa gitu, kita sisipin di tengahnya lagi gitu kan, supaya nggak lupa nanti. Terus kita ngambil NIM, pertama kita ngambil NIM. Nah, jangan lupa ditutup juga NIM-nya. Jadi NIM itu di dalam tag juga ya, datanya. Nah, setelah itu, oh sorry. Kita ambil data NIM-nya. Di sana, oke, sorry. Di sini, oh pakai huruf besar semua. NIM-nya pakai huruf besar semua, NIM seperti itu. Jangan lupa di sini kasih koma. Nah, gitu. Jangan lupa itu tuh. Nah, untuk data yang selanjutnya seperti itu. Tinggal diganti aja kayak nama, terus jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Kayak gitu. Name, nama, terus apa lagi? Jenis kelamin. Jadi nama tagnya ini sebenarnya nggak perlu sama dengan kolom yang ada dalam tabel ya. Cuman ini saya samain aja. Kalau di sini mau kalian namain jenis ke kelamin juga nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan spasi. Yang penting harus nyambung terus, jangan pakai spasi gitu. Nah ini kita ini samain aja. Jenis kelamin terus alamat. Habis itu tanggal lahir. Seperti itu. Oke, udah ya. Nah, udah nih. Udah selesai, sekarang kita coba. Kita coba di sini. Mana tadi? Nah, oke, error. Error online 1 at column 1 document is empty. Oke, kita coba lihat apa kira-kira yang error. Oke, jadi errornya itu ada di koneksi.php-nya. Nah, di sini kan di koneksi.php kita pakai debugging ya. Kalau semisal ada koneksinya error, biar kita tahu gitu errornya di mana gitu kan. Nah, ternyata ini justru malah debugging yang kita buat ini itu yang bikin si XML-nya itu nggak kebaca gitu. Jadi dia nganggapnya ini adalah file kosong gitu. Nah, coba kita hapus, kita komentarin aja ya. Kita komentarin aja kalau udah nggak diperlukan. Nah, kita reload. Nah, ternyata dia bisa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk XML ya. Kayak gitu. This is XML file. Gitu. Ini file XML gitu. Jadi bentuknya seperti ini file XML. Jadi data yang ada dalam table ditampilkan di sini semua. Nah, ini juga bisa digunakan untuk transfer data atau pertukaran data antar bahasa pemrograman seperti itu, kayak gitulah. Oke. Nah, selanjutnya itu ada JSON ya. JSON PHP. Nah, kita buat file baru lagi aja. Mahasiswa json.php. Sorry. Mahasiswa json.php. Pertama kita include koneksi.php-nya dulu. Oke, kita nah setelah itu kita
ambil datanya. Pakai MySQL query. Terus query-nya select from mahasiswa order by ya. Order by name-nya pakai huruf besar semua. Ya benar. Oke, setelah itu kita buat kondisi. Nah, kalau semisal barisnya itu kosong, baris data di dalam database itu kosong atau kurang dari 0, maka dia nggak bakal ditampilin gitu. Nah, kalau lebih dari 0, misal ada data 1 atau ada data intinya ada data dalamnya itu, nah dia bakal ditampilkan gitu. Di situ. Pakai ditampilkan dalam bentuk JSON ya. Nah, kalau nggak ada, itu kondisinya dia kosong ya, kosong. Kita di sini bikin variabel respon message. Nah, jadi nanti ada pesan. Kalau kosong datanya, nanti ada pesan tidak ada data. Kayak gitu. Nah, JSON encode ini fungsi dari PHP buat menampilkan dalam bentuk JSON ya, atau mengubah data dari SQL itu ke dalam bentuk JSON. Jadi di-encode ke dalam bentuk JSON. Nah, jadi kalau datanya kosong, nanti isinya tidak ada data. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coding buat yang datanya. Nah, di sini kita ngikutin aja di modul. Ada variabel nomor dimulai dari 1 gitu. Nah, kita bikin variabel response juga, isinya array ya. Nah, array. Nah, terus response ini dalamnya data. Oke, wait, data. Ya. Oke, datanya itu dalam bentuk array. Nah, jadi array ya, responsnya dari array ini dalamnya. Nah, terus kita bikin perulangan. Nah, variabel R itu adalah panjang, enggak, kita ngambil datanya, data dari akademik table, dari database akademik tabel mahasiswa. MySQL query ya. Oke, query. Nah, setelah itu di sini kita pakai variabel baru lagi, variabel H. Jadi key-nya ya, key. Jadi seperti kayak formatnya di nah ini nih. Nah, jadi key sama
value. Jadi pakai yang bentuk pertama ya ini ya, yang di sini. Nah, jadi ini key-nya. Yang variabel H ini adalah key-nya. Nah, variabel R ini adalah value-nya. Seperti itu. Nah, jadi key-nya name. Nah, diisi dengan value yang diambil dari database MySQL. Name. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya seperti itu, nama di database, nama, terus jenis kelamin, alamat, nah, jadi key itu dia sebagai kunci untuk mengidentifikasi data di dalam sebuah JSON ya. Jadi sama kayak istilahnya, ya sama kayak kolom sama kayak kolom untuk mengidentifikasi data di dalam suatu table di dalam database gitu. Nah, kayak itu intinya kayak gitu. Jadi buat mengidentifikasi isi value dalam suatu JSON itu tadi, kayak gitu. Tanggal lahir. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita push array-nya di push. Atau dimasukkan ke dalam objek yang udah kita buat tadi nih, response data ini. Nah, itu adalah key-nya ya. Oke. Nah, kalau udah, mari kita coba. JSON. Oke. Unexpected, koma. Line 19. Oke, ini yang kelewat ya. Oke, kenapa kosong? Sebenarnya ada datanya, cuman kok nggak mau muncul ya. Oke, di sini ada yang kurang ya. Belum kita ini. Jadi response ini udah jadi objek dia. Kita encode ke JSON, baru kita tampilkan. Jadi belum kita tampilkan, makanya nggak muncul dia. Nah, dia muncul. Ya, jadi ini bentuk JSON itu seperti ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya saya punya contoh lain ya. Contoh lain bentuk JSON. Jadi JSON-nya itu sebenarnya bisa kita simpan ke dalam file aplikasi kita gitu. Nah, jadi JSON itu bisa disimpan dalam bentuk JSON seperti ini. Nah, ini contoh JSON-nya. JSON ini key-nya, dan ini adalah value-nya. Jadi key ini sebagai pengenal untuk value-nya itu. Nah, untuk mengubah ke dalam file JSON ini, itu kita pakai file create JSON ya. Nah, jadi yang pertama itu kita ambil database-nya. Setelah itu kita cek kalau query-nya 0, dia itu bakal munculin tulisan tidak ada data. Terus kalau ada datanya, nah kita tampilkan tuh. Kita cetak dulu. Jadi ini kita buat
objek dulu, namanya data JSON, yang objeknya. Bentuknya array, isinya ini key-nya, dan ini adalah value-nya. Value ini kita ambil dari database, seperti itu. Nah, terus kita encode. Data JSON-nya kita encode. Nah, terus pakai ini, JSON pretty print. Nah, JSON file ini kita echo. Nah, untuk menyimpan dalam bentuk mahasiswa JSON seperti ini, itu kita pakai, nah ini, disimpan, file put content, namanya mahasiswa.json. Nah, yang disimpan itu apa? Yang disimpan adalah yang ada di dalam ini. Jadi, file ini tadi bakal disimpan dalam ini. Seperti itu, teman-teman. Nanti bentuknya bakal jadi seperti ini. Dan ini bisa diakses. Ini bisa digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi berbagai macam bahasa pemrograman seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Nah, terus untuk post testnya itu silahkan ikuti langkah-langkah praktikum yang tadi di atas itu. Nah, terus buat laporan dalam bentuk PDF. Silahkan di screenshot, silahkan dijelaskan menurut kalian. Jadi jangan sampai nggak ada penjelasannya, karena itu adalah nilainya ada di situ. Outputnya dijelasin. Yang mahasiswa XML sama yang JSON dijelasin 50 poin. Terus analisa, jelaskan bagaimana perbedaan dari. Nah, jadi ntar dikasih kesimpulannya itu analisis kalian menjelasin perbedaan antara dua file tersebut, kayak gitu. Dikumpulkan dalam bentuk PDF, file PDF seperti itu. Oke, mungkin itu saja praktikum 9 kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.